warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudari semuanya dimanapun berada. Doa saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat walafiat. Harapan saya kepada Allah, kepada saudara, kiranya sukses menjalani hidup ini, sukses dalam berusaha, sukses membangun rumah tangga, sukses bersama orang-orang yang saudara-saudari cintai. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, kita akan berbicara tentang percakapan antara ucapan-ucapan yang tegas dan ucapan-ucapan yang kasar. Karena selama ini banyak orang yang salah, tidak bisa membedakan mana kata-kata yang tegas, mana kata-kata yang kasar. Kata-kata yang tegas kadang dipahami oleh orang sebagai kata-kata yang kasar, menyakitkan, menyinggung perasaan. Padahal sesungguhnya kata-kata tegas itu adalah bahasa hukum. Bahasa hukum tidak boleh ada samar-samar, maka orang yang mendengarkan langsung faham dan tidak mencari tafsir, tidak juga mencari-cari takwil. Biasanya orang-orang yang menyatakan kalau kata-kata tegas itu menyakitkan, orang itu telah terkena sasaran tembak. Padahal sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kata-kata tegas itu adalah agar terjadi pemahaman kalau yang dimaksudkan adalah memperbaiki, maka orang yang mendengarkan itu akan memperbaikinya. Saudara-saudari sekalian, umpamakanlah saudara itu seorang aktivis yang peduli atas kebaikan bangsa ini, yang peduli atas ketertiban negeri ini, yang peduli atas terjadinya kedisiplinan di negeri ini. Jadi orang-orang yang punya kepedulian dan menjadi aktivis menegakkan kebenaran, mengedukasi kepada masyarakat agar tahu bahwa yang benar itu adalah benar, yang salah adalah salah. Umpamakanlah itu saudara berada di posisi aktivis yang ingin memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat bahwa kita harus sadar yang benar harus ditempatkan pada yang benar, yang salah harus ditempatkan sebagai sesuatu yang salah. Tiba-tiba sebagai seorang aktivis itu mampir isi bensin, isi BBM di satu tempat. Anda, sampean, saudara, sudah antri sekian
orang berjejer di depan Anda. Kemudian Anda karena ada sesuatu yang penting, mungkin buka HP karena ada WA masuk, lalu Anda buka WA Anda, membaca apa isinya. Pada saat itu tentu di depan Anda orang sudah maju, satu mobil atau satu motor misalnya. Berarti ada tenggang, Anda renggang. Ada sela antara Anda dengan orang yang ada depan Anda. Tiba-tiba orang yang baru datang langsung masuk menempati tempat kosong di depan Anda. Anda melihat ada seseorang yang tidak tertib, bahasanya lah tidak tertib. Kemudian saudara turun dari kendaraan, mendekati orang itu dan berkata, "Bapak, saudara bagaimana sih? Ini semua teman-teman sudah pada antri di belakang sana. Tapi kenapa Bapak, saudara langsung nyelonong di sini?" Saudara pahami apa yang dikatakan oleh saudara yang ngomong tadi, kan tadi perumpamaan. Maka tentu orang yang saudara tegur, saudara berikan perkataan-perkataan yang seperti tadi, maka orang tadi sudah dipastikan akan menyatakan bahwa saudara yang menegur itu sebagai orang yang kasar. Ucapan, "Bapak bagaimana sih?" Kata-kata itu pasti ditanggapi oleh orang yang nyelonong tadi sebagai kata-kata yang kasar. Inilah contoh. Kalau kata-kata bisa dikatakan kata kasar, kata-kata jelas, paham, tegas, dipahami oleh orang tadi sebagai kata-kata yang kasar. Kenapa sampai begitu? Karena dengan teguran, dengan ucapan itu, orang tadi tidak terima, apalagi keegoannya tinggi. Maka saudara-saudara sekalian, disinilah kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita itu menyampaikan kata-kata yang tegas, kata-kata yang jelas, tidak perlu takwil, supaya tidak perlu takwil lagi, supaya orang itu tidak bertanya-tanya lagi, maka menggunakan kata yang tegas. Kata inilah difahami, diterima oleh yang bersangkutan sebagai kata-kata yang kasar. Kita harus bedakan mana kata kasar dan mana kata tegas. Dalam kasus contoh tadi, kalau misalnya kita mengatakan, "Bapak ini sudah tua, berpendidikan, nggak tahu aturan." Nah, itu bisa saja kata-kata itu masuk kata-kata yang kasar. Ya. Tapi kata-kata tadi kan, "Bapak bagaimana sih? Orang kan harus antri, Pak." Ya, di situ. Jadi bedakan. Kata-kata kasar itu disampaikan, disebut kasar ketika kata-kata itu disampaikan dalam suasana yang mestinya suasana
enak, berjagongan, berdiskusi, atau berdialog lah. Itu nggak boleh ada kata-kata kasar. Jadi misalnya kita sedang berdebat ya, bukan masalah aturan, tetapi kata-kata itu menyinggung perasaan. Mestinya umpamanya, taruhlah kita dalam dialog itu diskusi sengit, adu argumentasi, tapi ketika kita menyampaikan argumentasi itu dengan ditambahi kata-kata menyebutkan nama-nama binatang yang ada di Ragunan, nah, itu bisa dikatakan sebagai kata-kata yang kasar. Atau membentak-bentak, itu kata-kata kasar. Jadi saudara-saudara sekalian, kadang-kadang orang seperti saya ini yang maunya ingin tertib, yang maunya ingin orang itu disiplin, lalu kita sampaikan dengan kata-kata yang tegas, orang menafsirkan bahwa kita ini orang yang kasar. Maka saudara-saudara sekalian, ketika ada orang memahami seperti itu, ya siap-siap saja. Ya, karena kita adalah orang-orang aktivis yang ingin memberikan pendidikan, edukasi agar orang disiplin. Kita siap dicaci, kita siap dimaki, kita siap dibicarakan, dituduh yang ini, yang itu, dan sebagainya, tidak masalah. Cuma orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak memahami itu, ketika mendengarkan ada orang lain menilai kita bahwa kita ini orangnya kasar, itu keluarga kita, saudara kita yang merasakan itu. Tetapi tidak masalah, kita kasih tahu, kita jelaskan. Kalau tidak mampu menahan gunjingan orang, kemudian bisikan-bisikan orang, ya sudah, tidak usah dipikirkan saja. Dan kepada saudara-saudara saya yang terus berusaha mengajak orang untuk disiplin, mengajak orang untuk tertib, tidak usah berkecil hati dan berputus asa. Kita akan jalan terus. Memang saudara-saudara sekalian, ada tipe harapan, ada harapan kita itu bahwa manusia ini harus baik atau soleh, itu bagus. Tetapi ada yang akan menjadi lebih bagus lagi kalau muslih. Jadi ada soleh, manusia itu ada yang soleh, ada yang muslih, ada yang toleh. Kalau begitu ada 3 dong. Manusia itu ada 3. Ada yang toleh, ada yang soleh, ada yang muslih. Siapakah toleh itu? Toleh adalah orang yang tidak baik. Kita tidak menyebutkan jahat, tidak baik. Artinya tidak baik, orang sudah tahu, sudah paham, nggak usah dijelasin. Tidak baik. Karena tidak baik, untuk dirinya juga tidak baik, apalagi untuk orang lain tentu juga tidak baik. Itu pilihan mereka sendiri, pilihan orang itu sendiri. Tetapi diharapkan semua orang menjadi soleh,
Orang soleh itu adalah orang yang baik. Tapi soleh di sini soleh hanya untuk dirinya sendiri. Nah, kebanyakan orang ini ingin jadi soleh. Bisa soleh saja sudah bagusnya luar biasa. Baik untuk dirinya sendiri itu sudah luar biasa. Tetapi untuk menjadi soleh ini sebetulnya gampang. Asal tidak melakukan apa-apa, pasti soleh dia. Karena tidak melakukan apa-apa, tidak pernah akan terjadi kesalahan. Jadi orang soleh itu orang yang tidak melakukan kesalahan, berarti dia tidak punya salah. Tidak punya salah, berarti orang itu tidak ngapa-ngapain. Karena orang melakukan untuk menjadi baik itu ada potensinya akan salah. Ada potensi salah. Jadi orang ingin menjadi baik untuk dirinya, lalu berusaha berbuat agar menjadi baik. Tetapi sesuatu itu belum tentu baik kalau belum dicoba. Nah, maka setelah dicoba ada potensi salah. Tetapi setelah tahu itu salah, maka besok akan melakukannya dan menjadi salah. Menjadi benar. Jadi soleh itu baik, tapi untuk dirinya sendiri, dan akan lebih baik lagi soleh kalau tidak melakukan apa-apa. Karena tidak melakukan apa-apa pasti tidak salah. Lah apanya yang salah nggak melakukan apa-apa? Maka soleh. Tapi itu hanya untuk dirinya sendiri. Ingat saudara, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar kita menjadi orang yang soleh, setelah itu harus ditingkatkan menjadi muslih. Muslih itu apa? Orang yang membuat baik. Membuat baik keadaan, membuat baik situasi, membuat baik aturan yang berlaku. Nah, orang yang mengajak untuk berbuat baik ini potensi dibenci orang, potensi dicaci maki orang, potensi dirasani orang sangat besar. Karena orang yang mengajak untuk melakukan kebaikan, untuk merubah dari yang buruk menjadi baik itu berhubungan dengan seseorang, akan menyinggung hati seseorang, akan membuat seseorang merasa terganggu. Bayangkan, misalnya, ada seseorang yang sudah terbiasa duduk-duduk di tengah jalan, kongko-kongko di tengah jalan, dan itu sudah berjalan sekian tahun, bahkan dari kecil sampai besar. Diyakini bahwa kongko-kongko duduk-duduk di tengah jalan itu sebuah kebenaran. Karena selama ini tidak ada orang yang mengingatkan, selama ini tidak ada orang yang memberitahu kalau yang dilakukan itu tidak baik. Maka ketika Anda mendekati anak-anak yang kongko-kongko atau orang-orang yang kongko-kongko di tengah jalan mengganggu orang, quta'ut thariq, ketika saudara ajak, ayo kita tertib, kita tinggalkan kongko-kongko, duduk-duduk di tengah jalan ini karena ini melanggar aturan. Coba rasakan, pasti orang yang Anda ingatkan itu akan marah-marah dan tidak menerima. Karena Anda mengganggu. Dianggap mengganggu. Padahal saudara ingin meluruskan, ingin membenarkan. Itulah resikonya orang mengajak kepada jalan yang baik, kepada jalan yang lurus, jalan yang sesuai aturan.
Saudara-saudara sekalian, banyak sekali contoh-contoh itu. Maka orang yang muslih inilah orang yang berdakwah, yang berjihad. Al-Quran menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah kamu umat terbaik, dikeluarkan, ditampilkan untuk masyarakat, di mana kamu mengajak kepada yang baik dan mengajak meninggalkan yang mungkar. Maka saudara-saudara sekalian, pastikan Anda siap mental kalau Anda berada di posisi sebagai muslih, orang yang mengajak untuk baik atau orang yang memperbaiki. Saudara tahu bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika menyampaikan pesan kebenaran kepada kaumnya, di mana kaumnya sudah berabad-abad, beratus-ratus tahun, sudah nyaman dalam posisinya menyembah berhala, tiba-tiba Nabi Muhammad mengajak, wahai saudara-saudara, tinggalkan menyembah berhala. Kita sembah kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Apa reaksinya? Nabi Muhammad dimusuhi. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad juga dimusuhi. Dilawan, dihalang-halangi. Bahkan nyawa pun diancam. Itulah. Jadi saudara sekalian, memang ketika kita menyampaikan kebenaran, di tengah-tengah orang yang sudah merasakan bahwa ketidakbenaran itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Ketidakbenaran sudah dianggap, sudah dikerjakan sekian lama karena tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menegur, dan itu diyakini sebagai kebenaran, sudah nyaman di sana, tiba-tiba diingatkan, maka sakitnya luar biasa. Orang yang mengingatkan dituduh sok paling tahu, sok paling alim, sok paling pintar. Maka saudara-saudara sekalian, kepada saudara-saudara saya yang berani mengambil posisi untuk berada di tengah-tengah masyarakat yang disebut sebagai muslih tadi, kalau sudah ambil posisi itu, maka terus konsisten. Boleh saja manusia membenci saudara, boleh saja banyak orang tidak suka kepada saudara, tapi yakinlah Anda sudah memilih apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti manusia yang bunglon. Manusia yang bunglon ini sudah dipastikan akan disenangi oleh semua manusia karena tidak punya sikap. Ada orang jahat ingin melakukan ini, Anda tahu diam, maka diamnya saudara itu akan disenangi oleh penjahat. Pasti senang. Ada orang maling, Anda tahu maling itu salah, tetapi Anda diam,
maka maling itu akan menyintai saudara, menyayangi saudara. Ada orang salah, Anda tahu bahwa itu adalah salah, tapi Anda tidak mau menegur, tidak mau mengingatkan, maka orang yang salah itu pasti akan sayang dan cinta kepada saudara. Ada orang melanggar aturan yang ditetapkan oleh sebuah institusi dan ada di dalam institusi itu. Anda tahu itu melanggar aturan, tapi Anda diam, pasti orang yang melanggar itu akan menyintai saudara. Anda tahu bahwa kedisiplinan itu adalah ciri yang harus ditegakkan oleh setiap orang dimanapun saja. Tapi ketika Anda melihat ada orang yang tidak karu-karuan, tidak mau disiplin, Anda diam. Maka orang-orang yang tidak mau disiplin itu pun akan sayang kepada saudara. Nah, disinilah saudara sekalian, kita tahu sikap posisi kita di mana kita di tengah-tengah masyarakat. Jadi intinya, kalau Anda kepingin dicintai oleh semua orang, maka iakan semua yang diinginkan orang, walaupun salah. Ya, kalau Anda ingin semua orang menyintai saudara, maka iakan apa yang dikatakan orang, iakan keburukan apa yang dilakukan orang, dan orang lain tidak akan ada yang pernah merasa tersinggung karena Anda tidak melakukan apa-apa. Jadi karena Anda tidak melakukan apa-apa, tidak menyalahkan, tidak membenarkan apa yang benar, tidak menyalahkan apa yang salah, maka Anda dicintai semua orang. Padahal sunnatullah berlaku. Tidak semua orang itu sempurna. Tidak semua orang itu sempurna. Ya, tetapi Anda mengambil posisi sempurna untuk mengiyakan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tak mau mengingatkan yang salah, tak mau membetulkan yang salah. Orang-orang itu menurut dirinya sempurna di hadapan manusia, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu apa yang Anda sampaikan itu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Anda tidak mengambil posisi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Menyatakan bahwa yang baik itu baik, harus diberi jalan, dan menyatakan yang mungkar itu mungkar dan harus diingatkan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan bimbingan kepada kita bahwa yang benar itu adalah benar dan kita berani menyatakannya itu benar. Jangan sekali-kali membenarkan apa yang dilakukan orang bahwa itu adalah salah. Saudara sekalian, inilah opini saya pribadi. Tapi mudah-mudahan ini sesuai dengan apa
yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman dan saudara yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan.